Hola, salam Justip. Ya, kali ini malam ini gue akan bahas matchday pertama kampus Liga. Ya sebenarnya mainnya udah dari hari Kamis ya, hari ini udah hari apa? Udah Selasa kalau nggak salah. Ini udah malam juga, gue udah capek banget. Habis ngisi acara apa, kemarin bukber terus lanjut acara takbiran, acara Lebaran. Ya by the way, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan gue personal memohon maaf kepada kardus-kardus di luar sana. Ya semoga kalian sadar lah. Kalau kalian tuh emang tolol semua, mukanya juga kayak bengkoang semua. So ya gue bahas matchday pertama ini utamain dari tim Hannover itu ya, yang kalah telak 10-0, habis dibantai oleh nggak tahu tim dari mana itu, ntar gue lihat datanya. Tapi sebelum mulai, gue mau kasih tahu kalian tentang ini ini kopi punya temen gue ini, namanya Kane Ruang Kopi. Ini tempatnya dari Bangkalan ya. Ya gue ya, temu botolnya sih emang kayak apa ya, semprotan higienis higienis gitu. Cuma ya emang unik aja lah dia punya kopi ini. Lu lihat botolnya kayak begini, terus rasanya juga bisa diadu lah lawan kopi-kopi lain. Harganya pun terjangkau. So, kalian yang di daerah Bangkalan dan sekitarnya, mungkin Surabaya, Sidoarjo juga masuk, gua nggak tahu. Gua cuma dibayar buat gini doang. Bisa langsung ya pesen lah di mana, di Tokped, di apalah itu, di Gojek-Gojekan. Ya langsung aja lah lihat di sana, search, atau bisa lewat link di bawah. Jadi kalau misalnya kalian pengen kopi banget, ya inilah salah satu alternatif buat kalian yang ada di seputaran Bangkalan. Oke, kita bahas dari semua dulu ya, dari grup 5. Yang pertama itu ada, nama timnya aja udah nggak jelas apa ini, di Unbetswingbaren versus AC Plaza. Ya, Unbetswingbaren itu menang 7-2. Lanjut di pertandingan selanjutnya ada Visigoths lawan Hangover 69, tim-tim orang Soie. Dan Hangover menang 0-5. Tapi gue juga nggak tahu gimana detail-detail pertandingan lain ya, gue cuma nonton Hano. Jadi disclaimer dulu lah, gue jadi ya nggak, emang nggak nonton macem-macem, cuma nontonnya Hano. Jadi yang bisa gue bahas nanti cuma Hano, yang ini cuma ya sekilas aja lah. Dan terakhir ada First FC Stadland Schuss lawan Parbir Saint-Germain. Ya, Parbir itu kalah 6-1. Dan puncaknya ini ada FC Up Ine Halle melawan Hanucuk, itu tim tim Hannover ya, tim PPI Hannover. Dan FC Up Ine Halle ini menang dengan skor ofisial 9-0. Tapi yang gua catat, Hannover itu kebobolannya 10 gol. Ya, di babak pertama itu udah ada 5 gol ya. Kalau nggak salah ada berapa menit itu ada 3 gol beruntun. Kayak ya emang udah kalah kelas. Dan nggak tahu lah, nanti gue mungkin bahas dikit juga tentang perkara-perkaranya. Di babak kedua tambah lagi 5 gol lagi, dan ketiga 4 gol murni kesalahan dari pemain kita ya. Tapi kalau gue bilang sih, kalau misalnya prediksi gue waktu di video sebelumnya, ya emang kita nggak nyari menang atau nyari, mungkin nyari imbang atau menang atau kalah dengan skor yang kecil-kecil. Mungkin prediksi gue ya, ya mungkin bayangan gue aja sih, kalahnya itu ya 4-0, 5-0 tuh udah mentok. Tapi ternyata di pertandingan pertama ini kalahnya juga 10-0. Jadi nggak habis pikir lah gue gimana bisa kejadian kayak begitu kemarin. Mungkin kurang siapan atau gimana, tapi gue rasa salah satu penyebab utamanya ya udah bukan kesalahan pemain-pemain masing-masing ya. Udah 10 gol ini udah kebangetan banget. Udah murni kesalahan kolektif, ini kesalahan seluruh pemain dan seluruh ofisial, seluruh orang yang berperan di tim lah kalau gue bilang. Jadi kalau
kardus di luar sana, kardus itu bilang ini murni, ini salah passing terus, ini apa, ya itu nggak ada ngaruhnya juga. Satu pemain salah passing terus, kalau yang lain perform, ya lu juga bisa tetap menang gitu. Tapi ini kan enggak, tim lu kalah 10-0. Yang gue catat ya, gue nggak ngerti lah kenapa ofisialnya itu juga bisa nyatet cuma 9, wasitnya juga sambil megang bir, sambil megang fluid. Jadi emang mabok, beneran mabok, emang nggak jelas profesionalitasnya gimana. Ya oke lah. Jadi yang gue patut garis bawahi dari permainan tim Hannover ini, yang pertama itu adalah, ya jelas dari strateginya itu udah nggak jelas. Terus pemainnya itu terlalu terlalu statis ya, kalau gue bilang terlalu apa ya, kayak nggak ngerti lah harus melakukan apa kalau nggak memegang bola. Ya saat misalnya satu pemain memegang bola terus dribble dia ke depan, ya teman-temannya ya otomatis harusnya mencari ruang untuk membantu temannya passingnya supaya lebih gampang, atau bisa dribble langsung, ya dribblenya enak gitulah, bisa menjadi sebuah peluang. Tapi kan ini enggak, pemainnya dribble, yang lain ngendok aja, dengan kualitas musuh yang gua rasa 3 level ya, udah 3-4 level di atas tim Hannover. Jadi ya mau gimana lah kalau pemainnya kayak gini. Dan tim musuhnya ini patut dicatat, gue dapet info tim ini merupakan tim futsalnya Hannover 96 yang mana ya udah mainnya bareng lama, bahkan mungkin profesional, gue nggak tahu deh itu bener atau enggak. Tapi yang jelas bisa gue pastikan mereka semua udah chemistry-nya itu udah terbentuk lah satu sama lainnya. Mainnya udah enak, udah luas banget, mereka udah jaga kelebaran tuh dengan mudah, dan ya tanpa ada kendala apapun lah mainnya itu, kelihatan rileks, kelihatan sirkulasi bolanya itu cepet banget, luar biasa. Dan pemainnya walaupun masih sering dribble, tapi dribblenya yang berkualitas ya, dan teman-temannya pun membantu mensupport. Jadi ya tektokannya tuh jalan terus sampai kayak berapa, 7 gol, 6 gol, 7 gol itu murni ya, mungkin 5-6 lah, enggak 6-7, sorry, 5-6 gol itu emang permainan, apa istilahnya, emang udah pola ya, bisa dibilang begitu. Nah dia kan, tim Hano ini terlalu banyak bikin kesalahan juga. Yang patut ditandai selanjutnya itu ada sirkulasi bolanya juga nggak terlalu jelas ya, gimana, nggak cepet. Nah yang patut dibilang dari poin ini, gue juga bingung sih bilangnya gimana, soalnya kesalahannya itu terlalu udah mendasar banget, udah mengakar, bukan mendasar, udah terlalu mengakar gitu ya. Lu mau main gimana, lu mau main dengan sistem apa juga nggak jelas. Kemarin di Atan kita main berapa, 3-2-1 kalau nggak salah, apa 3-3-0, 3-2-1 sih harusnya, atau 3-1-2, gue nggak terlalu inget karena ya udah rada lama juga. Kemarin di kampus Liga Matchday pertama ini mainnya jadi 2-3-1 ya, yang starting itu ada, kalau nggak salah ada Hans di kiper, terus ada Faraz Zufar itu di back lagi, terus ada si partnernya yang starting itu kalau nggak salah Akbar, di tengah itu ada Musandi, kanannya Johan, kirinya itu gue lupa Audi atau Daniel ya, terus depannya satu orang striker itu Alvin. Ya sistemnya dirombak ulang dengan persiapan yang ya kagak ada sama sekali. Ya lu tiba-tiba aja langsung tiba-tiba main 2-3-1. Gue nggak ngerti lah kenapa bisa berubah gitu secara mendadak. Tapi yang bisa ambil hikmahnya kali, gue nggak ngerti lah, udah
ngantuk banget. Ya mungkin bisa ditetapkan dulu lah, ini tim harus netepin lah mau main kayak gimana. Gue sempat denger mereka mau main main anti football itu. Gue rasa itu lebih baik lah, bisa meraup hasil dengan main anti football, tapi dengan fondasi yang jelas gitu. Kalau misalnya main dirubah-rubah terus kan orangnya juga bingung, kualitas pemainnya nggak ada untuk beradaptasi secara cepat. Tapi ya kalau misalnya kayak gini terus ya tetap berubah-ubah, ya gue juga no comment lah. Udah capek juga ngelihatnya kalau berubah terus dan hasilnya juga nggak ada. Kan sepak bola ini kan yang penting kan hasil ya, you score 2-3 goals, you kebobolan 1 goal gitu yang seperti dibilang pundit lain itu, ya you still win the game. Dan apa ya, gue juga nggak habis pikir sama stamina pemain-pemainnya ini, hancur-hancuran. Tiap 5 menit ada aja yang diganti, 5 menit ada yang diganti. Jadi gue sempat nandain ada berapa pergantian itu udah nggak bisa kehitung lah itu jumlahnya. Soalnya kayak tiap 5 menit ganti, 5 menit ganti, bahkan nggak tahu siapa yang masuk. Musuhnya cuma punya cadangan satu, main kalau nggak salah cuma sekali-sekali aja lah substitusi itu. Stamina juga udah kalah telak, terus ada skill kalah, teknik kalah, dan fisik ya udah kalah 2 langkah lah. Yang jelas udah diobok-obok lah kalau semuanya udah kalah begini. Cuma kan kita bisa meminimalisir kalau timnya lebih kuat, misalnya dengan main anti football. Lu main parkir bus sedalam dan serapat mungkin. Ya, kalau kiper lu kualitasnya bagus, mungkin harus bisa dibilang musuhnya dipaksa long shoot, kipernya ya dapat aja gawang mini soccer. Gawangnya nggak terlalu besar nih, kiper Hanu juga oke. Hans itu kiper oke, mungkin ya emang udah lama nggak main aja, jadi ada 1-2 blunder, masih kurang tenang, udah lama nggak merumput ya, udah mainnya volley terus. Jadi mungkin harus ada beberapa pertandingan ke depan lah, harus mungkin sekali-sekali dimainkan biar gantian dengan si Kindi untuk mengembalikan percaya dirinya lah. Nah, lu paksa musuh lu untuk long shoot. Kalau mudah-mudahan kipernya juga udah nanti berkembang si Kindi dan Hans, jadi bisa melakukan penyelamatan yang jauh-jauh, save yang oke lah, cukup lah, bisa dijangkau lah. Gawang Minnesota itu nggak seberapa gede, gue tahu banget itu. Nah, bermain dengan anti football itu juga merupakan salah satu kalau bisa dibilang ya solusi lah untuk sementara waktu, sampai tim lu menemukan pola yang jelas mau mainnya kayak gimana, mau main passing atau gue rasa yang paling pas untuk komposisi tim Hanu ini kan bermain passing pendek, yang mana nggak jalan sama sekali dengan taktik 2-3-1 kemarin itu, atau ya main 3-2-1 pun nggak jalan, mau main 2-3-1 juga nggak jalan. Jadi harusnya mereka juga sadar diri lah, mulai latihan passing, mulai latihan jogging. Tapi jogging itu udah gue denger juga dari informan gue ya, mereka juga udah mulai start. Itu suatu perkembangan yang sangat bagus menurut gue. Ya, langkah pertama lah untuk memperbaiki tim ini. Lanjut, ada berapa poin yang gue catat itu. Ya, komunikasi itu nggak ada sama sekali, 0 besar. Nggak, gue lihat ya oke lah 5 menit 10 menit pertama itu yang masih seger ya. Kalau misalnya udah lepas dari berapa 10-15 menit udah, oh ya by the way ini main soccer 7 lawan 7 dan bermain 2 kali 25 menit. Jadi ya lepas 10-15 menit ya udah capek ya, oke lah, udah kebobolan banyak. Tapi di 10-15 menit pertama pun waktu masih seger-segernya komunikasi ini nggak jalan. Jadi gue juga nggak ngerti lah kenapa
nggak ada yang take over si Zufar itu. Gue rasa emang nggak bisa buat jadi sosok kapten ya, harus ada sosok kapten lain. Mungkin ya gue nggak tahu lah siapa, bisa ditentukan oleh mereka sendiri nanti. Gue nggak berhak untuk menentuin siapa. Tapi kan kalau misalnya ya minimal ada satu lah yang tadi gue bilang sosok kapten itu. Ya kalau misalnya lebih baik lagi, semua orang dan harusnya pun semua orang mengerti lah gimana permainan rekan-rekan setimnya itu. Ya lu bayang, lu lagi siapa ya kemarin dribble ke depan, temennya itu kosong, ya gue lupa lah siapa, tapi malah di dribble terus temennya yang kosong itu, nggak di passing. Ya gue nggak habis pikir pas nonton itu. Padahal kalau misalnya di passing itu merupakan peluang yang sangat besar ya. Maksudnya bisa dirubah menjadi sebuah peluang besar lah. Udah tinggal berhadapan-hadapan dengan kiper. Bahkan itu mungkin ada 2 orang yang kosong, dah ya lupa udah hari apa kemarin itu. Ya ekspektasi juga mungkin sedikit sedikit ketinggian ya untuk tim ini. Tim ini kan harus dirombak ulang, dirombak total mau mainnya kayak gimana. Yang seperti gue bilang tadi. Lanjut ya, poin terakhir yang mungkin gue tandain juga adalah chemistry-nya. Chemistry-nya gak ada sama sekali. Itu sambungan ke poin yang terakhir tadi itu, yang ada temannya kosong gak dipassing itu. Ya itu kan murni karena chemistry gak ada. Ya kalau misalnya chemistry-nya ada kan gak usah panggil-panggilan, gak usah saut-sautan pun ya bisa langsung dipassing lah, cukup tahu rekannya ada di mana itu. Ya, rekan lu ada di kiri kosong, cukup dilihat aja udah cukup untuk memberikan lu sebuah keputusan untuk memberi bola, nggak dribble. Tapi lu malah dribble, ya nggak ngerti lah. So jadi kita lihat aja lah di match day 2 nanti hari Kamis besok bakal ada perubahan apa. Ya, dan buat Kroenke Cup nanti ya, ini persiapan juga buat Kroenke Cup, yang utamanya persiapan mental kan. Karena ketemunya kan ini lawannya patut gue bolak-balik ngomong ini pun juga nggak akan berbusa mulut gue ya, soalnya emang lawannya ini kualitasnya oke banget. Dan gue rasa ya tim-tim lain di grup ini pun kualitasnya juga oke. Bahkan Hannover gue rasa yang paling bawah lah kualitasnya di sini. Tapi itu kan nggak menutup kemungkinan untuk meraih hasil positif dengan kualitas adanya. Tapi ya kalau main lu cerdik ya bisa aja lah dapat 1 poin, bahkan bisa aja menang kalau ya musuhnya lagi suwe juga. So ya udahlah, kita lihat aja nanti match day 2 bakal kayak gimana. Oke, thanks for watching.